Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naya Ramadhani Ramadhani dari jurusan 11 TJKT 2 dari SMKN Jakarta. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara melakukan konfigurasi radius server userman menggunakan Mikrotik seri RB952UI. Sebelum itu saya akan memberikan gambaran tentang alat dan bahan serta topologi. Yang pertama, dua buah tablet, lalu ada Mikrotik seri 952UI, selanjutnya ada laptop. Sebelum itu topologinya, yang pertama kita colokkan adapter Mikrotik ke arus listrik. Setelah itu kita colokkan ke Mikrotik. Setelah menyala, dari internet kita masukkan ke adapter 1 atau internet 1 hingga terhubung. Setelah menyala, lalu adapter 2-nya dari Mikrotik kita hubungkan ke laptop. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke bagian tutorial konfigurasi radius userman server. Pertama, kita masuk ke aplikasi Windows. Setelah menghubungkan dari Ether 1 ke internet dan kedua ke laptop, maka kita masuk ke sini. Ini dia sudah muncul. Lalu kita klik enter. Pertama-tama buat identity di bagian sistem, nama kita, klik apply lalu oke. Selanjutnya buat password yang mudah diingat saja. Lalu pergi ke bagian interface. Di sini kita berikan komen Ether 1 sebagai internet, lalu singkat sebagai INT, Ether 2 sebagai LAN, dan Ether 3 sebagai access point, dan singkat sebagai AP. Selanjutnya masuk ke bagian IP di DHCP client, tambahkan Ether 1. Jika sudah sini seperti ini di sini. Lalu oke. Selanjutnya pergi bagian DNS, ubah menjadi 8787878. Lalu oke. Lanjut di bagian firewall, pergi ke NAT, lalu kita tambahkan. Di bagian chainnya tetap SRC NAT, out interface-nya Ether 1, lalu actionnya MySecurity. Lalu pergi bagian address, di sini tambahkan untuk Ether 2 dan 3. Di sini IP-nya saya ketikkan 192.168.16 untuk Ether 2. Tambahkan lagi 192.168.17.1/24 kan Ether 3. Jika sudah, selanjutnya pergi ke bagian DHCP server, DHCP setup. Sini tambahkan Ether 2, klik next hingga successful. Lanjut Ether 3. Lalu masuk ke bagian new terminal. Login sebagai admin. Dan passwordnya tadi pertama kali kita masukkan. Klik N, lalu ping 8.8. Berhasil TTL. Selanjutnya masuk ke bagian command prompt Windows. Salah. Selanjutnya kita masuk ke bagian command prompt. Klikkan IP config /. Berhasil TTL, itu artinya
terhubung dengan mikrotik. Langkah selanjutnya, pergi ke sistem di bagian research untuk mengecek version dari MIPS-B yang ada di mikrotik kita. Saya punya 16918. Jika sudah dicek, masuk ke bagian Chrome, lalu ketikkan MIPS-B. Nah, ini dia MIPS-B 64918. Masuk di bagian website paling atas, pergi ke bagian download arsip. Lalu di dalam sini kita ketik Ctrl F, Ctrl V. Nah, di sini langsung diberikan version kita tanpa harus susah mencari. Klik saja, lalu download yang all package MIPS-B 6.4918 zip. Dia biasanya terdapat di 5 dari atas. Karena saya sudah mendownload di sini, di bagian sini, dan sudah di ekstrak, jadi saya tinggal memasukkan saja. Cara memasukkannya, kita pergi ke file. Nah, di sini saya belum menambahkan, belum ada sama sekali. Lalu bagian upload, kita beri ke paling bawah, tambahkan yang di sini, user manager. Open. Nah, ini dia sudah tertambah. Nah, selanjutnya kita lakukan reboot sistem. Selanjutnya bisa kita masuk. Nah, di sini saya ada lupa beberapa step, jadi kita tinggal lakukan step ulang. Kita lanjut ke bagian hotspot ya teman-teman. Lalu tambahkan enter 3. Next. Lalu tambahkan password. Next. Oke. Lalu server profil dicentang, lalu apply. Di bagian radiusnya juga incoming kita centang. Lalu sini kita tambahkan login dan hotspotnya kita centang. Dan ini kita ubah menjadi IP DHCP client. Kita copy saja, lalu kita paste secretnya sesuai yang kita mau. Kita yang nggak mau diingat saja, lalu apply. Jika sudah, maka kita bisa masuk ke bagian user manager dengan cara ketikkan IP Ethernet 2 slice username. Nah, otomatis langsung masuk. Di bagian loginnya kita tuliskan admin. Untuk masuknya kita kosongkan login. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu. Jika masih ada nama dan lainnya, maka kita harus lakukan remove dengan cara contohnya seperti ini. Di sini bisa kita lakukan remove. Yang akan di remove pada bagian router, user, dan di bagian profile. Karena kosong, maka kita bisa langsung lanjut mengisi. Yang pertama kita isi adalah bagian router. Kita add new. Ini tuliskan nama kita di net. Ke IP addressnya, masukkan IP di Ethernet 1 yang sebelumnya kita copy. Lalu secretnya masukkan 1, 2, 3, 4. Current time zone-nya masukkan 7. Jika sudah, jangan lupa di enable. Lanjut pergi ke bagian profile. Di sini kita klik tambah plus, tuliskan clear.net, lalu limitation, add new, namanya juga nama kita .net.
Selanjutnya di bagian price jangan lupa diganti, terserah masukkan harga yang kalian mau. Saya masukkan harga 5.000, save profile, lalu add new limitation. Ubah time-nya sesuai yang kita mau. Saya akan mengubahnya dari jam 7 sampai jam 23. Lalu klik lalu pergi ke bagian setting, pergi ke template. Di sini kita tambahkan template untuk voucher kita. Caranya pergi dulu ke bagian sini, lalu ketikkan username template. Klik bagian website paling atas seperti ini. Lanjut ke bagian paling bawah. Ini di bagian kolom header kita buat saja. Kita masukkan ke dalam sini. Sebelum memasukkan kita klik tambah, lalu tuliskan. Masih kosong, kita trofi. Lanjut di bagian kolom row kita juga copy. Lalu paste, tempel. Bagian footer, tempel. Terakhir di bagian kolom pick. Jika sudah di bagian sini, nomornya bisa kita ubah. Warnanya ganti menjadi nama. Sudah, selanjutnya save. Lalu ke bagian user, di sini kita add badge. Untuk one ini untuk bagi yang mau membuat voucher satuan. Kalau yang badge kita bisa membuat voucher dalam jumlah banyak. Sini saya buat 10 voucher, untuk lengthnya jadi 3. Lalu saya centang password same as login. Lalu add. Berhasil successful, jangan lupa di enable agar muncul, karena kalau tidak maka tidak akan berhasil. Kemudian kita generate. Nah, berhasil. Ini dia password yang kita punya, teman-teman. Nah, jika sudah berhasil muncul, langkah selanjutnya kita akan ubah dari Ether 2 lanjut ke Ether 3. Kita close dulu sebentar. Nah, maka akan otomatis masuk ke dalam website Mikrotik setelah mengganti itu. Langkah selanjutnya kita login menggunakan voucher yang sudah kita buat. Sini saya akan menggunakan voucher 4v6 untuk masuk ke dalam sini dengan 4v6. Passwordnya juga sama 4v6. Lalu klik connect. Berhasil. Jika sudah seperti ini, maka konfigurasi kita berhasil, teman-teman. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita perlu melakukan reset configuration. Caranya, pertama kita silang. Ini untuk mereset di bagian sini kita perlu ubah kembali ethernya menjadi ether 2. Lalu ini kita edit, lalu langsung remove saja. Sudah, ini kita remove.
Bagian profil juga di remove. Limitation juga. Lalu di bagian setting jangan lupa yang sudah kita buat ini. Selanjutnya masuk kembali bagian Winbox. Di sini silang saja. Lalu preview system, reset configuration, centang, backup dan no default configuration. Pada saat melakukan reset, otomatis mikrotik kita lampunya akan mati. Kita tunggu hingga nyala kembali. Itu artinya reset sudah dimulai. 0.0.0.0, maka reset kita berhasil. Kita bisa connect tanpa harus memasukkan password. Baiklah, sekian tutorial saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.